Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Bagaimana pengukuran itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pengamatan? Tentu kalian masih ingat tentang dua jenis pengamatan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pengukuran di sini termasuk dalam pengamatan kuantitatif. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi, ketika kalian melakukan pengukuran, kalian melakukan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini ada dua kata yang asing, besaran dan satuan. Apakah itu yang dimaksud dengan besaran dan apa yang dimaksud dengan satuan? Mari kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang besaran, kita belajar tentang satuan terlebih dahulu ya. Satuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan secara ilmiah. Jadi, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara tradisional. Contohnya, jengkal, depa, kaki, dan lain-lain. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang telah disepakati bersama, baik secara ilmiah maupun internasional. Contohnya, meter, kilogram, detik, dan lain-lain. Seperti yang ada di slide tersebut, kalian lihat ada seorang anak melakukan pengukuran meja dengan menggunakan jengkal tangannya. Ternyata ketemu panjangnya adalah 7 jengkal. Nah, di sini jengkal itu termasuk dalam satuan tidak baku. Kenapa? Karena tentu jengkal antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak sama. Nah, anak-anak, selanjutnya ini ada gambar beberapa buah jeruk. Jeruknya berwarna orange ya. Kemudian ada daun-daun hijau dan jumlahnya tidak sedikit. Nah, kemudian di tabel di situ ditanyakan benda yang diamati, besaran yang dapat diukur, dan besaran yang tidak dapat diukur. Di situ kalian menemukan kata besaran. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran? Kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Tetap semangat ya. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Adapun ciri-cirinya adalah dapat diukur, memiliki satuan, dan dinyatakan dengan angka. Misalkan dari slide sebelumnya, kalian bisa menghitung bukan jumlah jeruk yang ada di situ berapa? Misalkan ada 20 buah jeruk. Misalkan kalian mengukur beratnya, menimbang beratnya. Misalkan beratnya 5 kg. Nah, kilogram di sini adalah satuannya. Satuan yang baku yang sudah ditetapkan. Ada contoh lain. Panjang kolam renang 12 meter. 12 merupakan besarannya atau angkanya. Sedangkan meter merupakan satuannya. Sampai di sini bisa dipahami?
Nah, anak-anak, adapun besaran-besaran yang dipelajari dalam IPA meliputi besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Tetapi untuk kalian yang duduk di jenjang SMP, kalian hanya mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sedangkan besaran vektor dan skalar nanti akan kalian pelajari di jenjang SMA. Nah, apa saja besaran pokok dan besaran turunan itu? Mari kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah peta konsep dari besaran. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Ini adalah jenis-jenis besaran yang kalian pelajari. Hanya ada dua, bukan? Besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan meliputi luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan kecepatan. Nah, apa saja perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan? Nah, anak-anak, yang pertama kita akan pelajari adalah tentang besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Seperti waktu. Di gambar atas sebelah kanan ada orang memegang stopwatch. Waktu menunjukkan besaran waktu. Satuannya adalah detik. Kemudian gambar di bawahnya ada anak kecil sedang diukur suhu badannya menggunakan termometer. Suhu itu adalah termasuk dalam besaran. Satuannya adalah derajat Celcius menggunakan termometer. Kemudian mengukur dengan penggaris. Satuannya adalah sentimeter. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah pengertian dari besaran pokok dan beberapa contohnya. Nah, anak-anak, untuk mengukur massa benda dalam pembelajaran IPA, kalian dapat menggunakan alat ukur berupa neraca. Ini adalah gambar dari neraca 3 lengan atau neraca Ohaus. Di situ sudah dijelaskan langkah-langkah untuk menggunakan neraca. Nah, anak-anak, ini adalah contoh hasil pengukuran sebuah benda. Nah, ketika benda diukur menggunakan neraca Ohaus, terdapat atau didapat hasil pengukuran seperti berikut. Ya, kalian lihat di masing-masing lengannya menunjukkan angka yang berbeda. Nah, massa benda itu adalah hasil penjumlahan dari ketiga angka yang ditunjukkan pada lengan
tersebut. Ada 100, kemudian 90, dan 7,5. Sehingga jika dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah 197,5 gram. Kemudian anak-anak, mengenai besaran pokok waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Alat ukurnya menggunakan jam tangan atau stopwatch. Untuk membaca stopwatch, yang perlu kalian pahami adalah ada dua angka di lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Di lingkaran yang besar itu menunjukkan detik, sedangkan angka di lingkaran yang kecil itu menunjukkan menit. Jadi jangan sampai salah membaca ya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tabel dari 7 macam besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Jadi ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya, beserta satuan dan simbol satuannya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang besaran turunan. Nah, anak-anak, pelajaran tentang besaran pokok sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang besaran turunan. Kalian pelajari dulu tentang besaran turunan itu di rumah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.